Di antara dampak maksiat adalah al-khasfu bil qalb, yaitu terbenamnya hati atau jatuhnya hati. Al-khasf kalau bahasa Arab artinya lengser, seperti ketika Allah mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami pun tenggelamkan Qarun dan juga rumahnya, istananya pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khasf. Jadi ditenggelamkan, langsung masuk dalam tanah. Makanya ada istilah sekarang harta karun ya. Di Indonesia istilahnya. Waktu saya ke Mesir enggak ada istilah harta karun. Sampai saya ke Mesir, ke sebuah danau dikenal dengan Danau Qarun. Di situ konon Qarun ditenggelamkan di sekitar situ. Itu pun orang Mesir tidak kenal dengan istilah apa? Harta karun. Tapi di Indonesia terkenal harta karun kalau menemukan harta dalam tanah. Karena memang makna khas sendiri artinya ditenggelamkan dalam tanah. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasfun bil maghrib wa khasfun bil masyriq wa khasfun fi jaziratil Arab. Ada 3 longsor besar, yang satu di timur, satu di barat, dan satu di jazirah Arab. Maksudnya al-khasfu bil qalbi kama yukhsafu bil makani wa ma fihi. Yaitu maksudnya qalbu ditenggelamkan atau dibinasakan, ditenggelamkan sebagaimana suatu tempat beserta isinya ditenggelamkan dalam bumi. Fayukhsafu bihi ila asfali safilin. Maka qalbu pun dijatuhkan sampai ke dalam sebawah-bawahnya. Sementara pemilik qalbu tersebut tidak sadar. Karena subhanallah, ketika dampak maksiat biasanya mengalami pelaku maksiatnya secara perlahan. Saking perlahannya pelaku maksiat tersebut tidak sadar, dia menyangka itu suatu yang alami, bukan dari dampak maksiat yang dia lakukan. Ya, dia sampai pelan-pelan sampai akhirnya misalnya tidak khusyuk salat, kemudian tidak nyaman kalau ikut pengajian misalnya. Tapi ini semua perlahan. Sampai kata Ibnu Qayyim, ini bahaya sekali, wa sahibuhu la yash'ur. Ya, sementara pemilik qalbu tersebut yang telah dibenamkan oleh Allah tersebut tidak merasakan. Wa alamatul khasfi, tapi ada tandanya sehingga kita bisa memeriksa ya bagaimana kondisi qalbu kita. Wa alamatul khasfi bihi annahu la yazalu jawalan haula sufliyat, yaitu qalbu ini senantiasa berputar. Jawal itu berjalan-jalan, yaitu berputar-putar seputar perkara-perkara yang rendah. Pikirnya selalu perkara-perkara yang rendah. Wal qadhurat, yang dia pikirkan adalah yang terbetik dalam benaknya selalu perkara-perkara yang kotoran. Qadhurat maksudnya kotoran. Waradhail itu jamak dari radhilah, yaitu perkara-perkara yang hina. Itu yang dia pikirkan. Pikirannya hal yang buruk, bagaimana cara melakukan yang buruk. Subhanallah, begitu hinanya qalbunya sampai dijadikan yang dipikirkan adalah perkara-perkara yang rendah dan hina. Sebaliknya, kama annal qalba alladhi rafa'ahu Allah wa qarrabahu ilaihi la yazalu jawalan haulal arsy. Sebaliknya, sebagaimana ada qalbu yang Allah angkat, ya, yang bertakwa, dan Allah dekatkan qalbu tersebut kepada Allah sehingga dia senantiasa berkeliling di seputar arsy, yaitu dia selalu memikirkan tentang akhirat, tentang amal soleh, tentang hal-hal yang tinggi, ya. Oleh karenanya, wa minha, di antara dampak maksiat, al-bu'du anil birri wal khair, yaitu hati jauh dari kebaikan, dari albir kebajikan, wal khair kebaikan, wa ma'alil a'mal, jauh dari amalan-amalan yang tinggi, wal aqwal wal akhlak, jauh dari perkataan yang baik dan juga akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia. Kenapa? Hatinya sudah kotor. Kalau sudah kotor, ya pikirannya yang kotor-kotor aja. Pikirannya maksiat, pikirannya, ya. Subhanallah, saya sempat ada seorang yang ya, kalau sudah seorang misalnya menjabat dengan hasil yang kotor, dengan cara yang kotor, sebagian mereka subhanallah pikirannya kotor, ya. Lain dengan seorang mungkin pejabat dengan cara yang baik, hasil yang baik, itu pikirannya baik. Ada sebagian pejabat pembicaraannya ya cuma pembicaraan kotor, ya, tentang wanita, tentang hal-hal yang buruk, ya. Dampak hatinya udah kotor, jadi pikirannya cuma itu aja, itu itu, pikirannya kotor melulu, ya. Waliyadzubillah, ya. Oleh karenanya jika seorang ya selalu banyak melakukan maksiat, maka hatinya kotor sehingga pembicaraannya berputar tentang kekotoran, pikiran tentang kotoran melulu, ya. Tidak pernah berpikir tentang akhlak yang mulia, tentang kemuliaan, ketinggian. Tergantung hati seseorang, kalbu seseorang. Maka jauhlah dia, orang yang tukang maksiat, dari kebajikan, kebaikan, dari akhlak yang baik.
perkataan yang baik, jauh dari itu semua. Kalaupun dia berkata baik, hanyalah drama yang dia lakukan. Oleh karena sebagian salah berkata, sungguhnya kolbu-kolbu ini berjalan-jalan, yaitu melalang buana. Faminha ma yajulu haula arsy. Di antara kolbu-kolbu ada yang berputar-putar berkeliling di sekitar arsy, yaitu pikiran dia selalu pikiran yang mulia, yang tinggi, bagaimana meraih kedudukan yang mulia. Wa minha ma yajulu haula al-husy. Dan di antara mereka ada yang hatinya ya berputar haula al-husy. Husy itu adalah maksudnya kembangan kita toilet ya. Kalau bahasa kita itu tempat buang hajat. Ya, pikirannya kotor melulu, Dan demikianlah seorang yang kalau hatinya udah rusak, pikirannya bagaimana melakukan kekotoran. Waliyadzubillah.